globalization constantly pushing the world together. What is globalization? Difference in corruption. Into bribery and corruption in the world. Dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstructions of justice. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antar negara yang semakin intensif dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari kemudahan perdagangan, teknologi, hingga komunikasi. Namun, globalisasi juga menghadirkan tantangan besar. Seperti korupsi, suap, masalah etika, dan dampak lingkungan. Bagaimana cara kita menyelesaikan tantangan ini? Untuk mengatasi korupsi, suap, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak. Beberapa langkah di antara lain. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dan perusahaan harus menerapkan sistem yang terbuka, seperti laporan keuangan yang dapat diakses publik. Yang kedua, memperkuat regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah harus memastikan adanya regulasi anti korupsi yang komprehensif dan up to date, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggar. Hukuman yang berat dan konsisten dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Yang ketiga, budaya anti korupsi. Masyarakat dan perusahaan harus membangun integritas dan kesadaran bahwa korupsi dan suap merugikan semua pihak. Perusahaan dan institusi perlu menegakkan kode etik yang jelas dan mendidik karyawan betapa pentingnya berintegritas. Edukasi dan meningkatkan kesadaran tentang dampak korupsi dapat mendorong partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Etika lingkungan dan pemberantasan korupsi. Etika memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Nilai-nilai moral dan integritas harus menjadi landasan dalam setiap tindakan, baik di tingkat individu maupun institusi. Di dunia globalisasi sekarang, banyak perusahaan yang mencari sumber daya manusia yang murah. Banyak perusahaan yang melanggar kode etik dengan contoh membayar upah sangat minim dan tempat kerja yang buruk. Lantas, bagaimana solusinya? Solusi yang pertama, kebijakan CSR atau Corporate Social Responsibility. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja dan lingkungan sekitar. Yang kedua, sertifikasi dan standar internasional seperti ISO 26000 untuk bisnis beretika dan fair trade untuk produk yang mendukung kesejahteraan pekerja. Yang ketiga, konsumen yang cerdas. Kita sebagai konsumen harus mendukung produk dari perusahaan yang beretika dan menolak eksploitasi tenaga kerja. Dengan mendukung bisnis yang bertanggung jawab, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang adil di seluruh dunia. Globalisasi meningkatkan produksi dan perdagangan, tetapi juga menyebabkan polusi, menyebabkan deforestasi, dan menyebabkan perubahan iklim. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, penggunaan energi terbarukan. Perusahaan harus beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan seperti tenaga surya dan angin. Yang kedua, regulasi ketat terhadap limbah industri. Pemerintah harus memperketat aturan mengenai emisi karbon dan limbah beracun. Yang ketiga, kesadaran konsumen. Kita bisa memilih produk yang ramah lingkungan dan mendukung perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mengurangi dampak negatif globalisasi terhadap lingkungan dan menjaga bumi untuk generasi mendatang. Menghadapi tantangan globalisasi bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan transparansi, etika bisnis, dan kesadaran lingkungan, dengan komitmen bersama, diharapkan praktik korupsi dan suap dapat diminimalisir. Kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil, bersih, dan berkelanjutan. Sekarang saatnya kita bertindak. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan dunia. Mari kita bersama lawan korupsi, dukung bisnis beretika, dan jaga lingkungan.